Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Hasanor dari SMP Negeri 3 Tanta dan rekan Saya Yudi Irawan dari SDN Bongin. dan Citra Maladina dari SDN Haryang. ya, kami adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Dalam kesempatan ini kami akan mempraktekkan keterampilan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam program Guru Penggerak. Dalam kesempatan ini kami akan secara bergantian untuk posisi observer sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yudi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Citra, selamat pagi juga. Saya boleh minta tolong Pak? Boleh Bu, mau minta tolong apa Bu? Saya ini ada keperluan untuk melatih keterampilan coaching saya. Jadi saya mau Pak Yudi berperan sebagai pengamat nanti dalam percakapan coaching yang akan saya lakukan. Oh begitu. Kalau begitu Bu, silakan duduk Bu. Kita bicara santai aja di sini. Ya, terima kasih Pak. Baik Bu Citra, jadi di sini kita akan berdiskusi tentang keterampilan coaching, di mana Ibu menjadi coachnya dan saya akan menjadi pengamatnya. Nah, dan berarti di sini nanti ada satu teman Ibu yang akan menjadi coachnya. Iya, betul Pak. Nanti saya memang sudah janjian dengan teman saya, Pak Rizal, nanti beliau akan datang. Baiklah Bu, dalam praktek coaching ini nanti saya akan menggunakan penilaian lembar observasi. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di coaching ini? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu tentu saja kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baiklah Bu. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi tadi, mana yang secara khusus mau Ibu kembangkan? Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang kalau begitu indikatornya apa Bu dari kompetensi itu? Oke, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin nanti saya mampu memahami setiap kata kunci yang dari pembicaraan coaching, lalu juga saya mampu membantu coaching nanti merangkai fakta sehingga ia paham apa yang terjadi pada dirinya, dan juga nanti saya mampu mungkin mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Oh iya, bagus Bu. Kalau begitu, jadi kapan rencananya aktivitas coaching ini akan dilaksanakan? Sebentar lagi kayaknya Pak. Nah, itu Pak Rizal sudah datang. Mari Pak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rizal. Ya. Silahkan Pak. Maaf kalau lama menunggu ya. Oh iya, Ini. tidak apa-apa. Oh, Silahkan ya. duduk Pak. Oke. Oke, kenalkan ini Pak Yudi Oh, ya. dan ini Pak Rizal. Pak Rijal. Jadi Irawan. Oke. Baiklah Bu, setelah saya mengamati aktivitas coaching Ibu nanti, saya akan menyampaikan hasil observasi saya nanti. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Yudi. Oke, Pak Rizal bisa kita mulai ya. Sebelumnya gimana kabar Pak Rizal nih? Alhamdulillah Bu. Ya, kabar baik. Bu Citra gimana juga? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi apa nih yang mau Pak Rizal bahas di pertemuan kita ini? Ya, jadi dalam pertemuan ini saya itu pengen sedikit curhat nih Bu ya. Jadi saya mengalami sedikit permasalahan dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran ini ada satu murid saya, ya sebut saja namanya Rahmat begitu. Nah, Rahmat ini dulunya adalah seorang siswa yang cukup aktif dalam pembelajaran. Tapi belakangan ini dia itu jadi jarang masuk kelas. Oke, Otomatis dia juga jarang mengikuti pembelajaran dan mengumpul tugas. Dan dia seringkali membolos. Bahkan bukan cuma mata pelajaran saya, tapi juga infonya dari mata pelajaran lain pun dia juga membolos.
Jadi Pak Rizal nih mau bahas salah seorang murid ya yang namanya Rahmat tadi, karena kelakuannya ya jarang masuk kelas, juga sering membolos, Betul. dan tidak hanya di pelajaran yang Pak Rizal ampuh saja. Betul. Oke. Lalu nih apa yang menjadi harapan Pak Rizal nanti setelah kita melakukan anggaplah sesi curhat ini? Ya, saya tentunya berharap ya, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk penanganan masalah saya ini. Oke, mendapatkan solusi ya. Nah, kalau menurut gambarannya Pak Rizal sendiri, perilaku yang baik itu idealnya seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya, seorang murid itu idealnya dia harus memiliki disiplin, sikap disiplin. Disiplin di sini ya disiplin waktu, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Juga dia memiliki sikap yang sopan, Ya. aktif dalam pembelajaran, dan tentunya dia tidak membolos. Oke. Jadi menurut Pak Rizal nih, idealnya seorang murid itu disiplin waktu, tidak membolos tadi termasuk juga ya, Betul. dan punya sikap yang sopan. Oke. Nah, kalau begitu Rahmat yang murid Pak Rizal tadi, kira-kira ada di level berapa nih seandainya level 1 ada level 1 sampai 10 dan 10 itu adalah level ideal, maka Rahmat tadi ada di posisi mana, Pak? Kalau menurut saya posisi dia saat ini itu setidaknya di level 5 lah ya, balance ya, karena dia sebelumnya cukup aktif tapi sekarang juga hanya suka membolos gitu. Jadi ya menurut saya mungkin dia udah di level 5 sekarang. Di level 5 ya, karena sebenarnya sebelumnya cukup aktif tapi ada perubahan perilaku ya. Nah, lalu Pak Rizal sendiri inginnya Rahmat ini meningkat ke level berapa, Pak? Ya, idealnya menurut saya dia saat ini bisa saja berada di level 8. Oke, di level 8 ya. Di level 8 itu seperti apa? Di level 8 itu kalau menurut saya dia bisa berdisiplin tadi dalam waktu, mengumpul tugas tepat waktu, dan tidak membolos lagi. Tidak membolos lagi. Nah, sepengamatan Pak Rizal sebagai guru dalam keseharian nih, apa yang menyebabkan Rahmat bersikap seperti itu, Pak? Ya, dari info yang saya dapatkan ya dari teman-temannya, Ya. karena saya sampai saat ini belum sempat memanggil Rahmat karena dia terus membolos. Nah, jadi info dari temannya, Rahmat ini mendapatkan pengaruh dari luar sepertinya, karena dia seringkali bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa di luar lingkungan sekolah, juga di luar lingkungan rumah. Jadi dia ini jarang juga di rumah karena infonya yang saya dapat orang tuanya ini sibuk bekerja di luar kota sebagai pedagang. Jadi perubahan perilaku Rahmat tadi karena pengaruh lingkungan luar, Ya. dan juga karena orang tuanya memang jarang ada di rumah ya, Pak? Betul, ada indikasi seperti itu. Iya. Nah, lalu sampai saat ini upaya apa saja yang sudah Pak Rizal lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, sejauh ini upaya yang sudah saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru BK juga. Kami mencoba untuk berkolaborasi, saling bertukar ide untuk pemecahan masalah ini. Dan saya juga sudah mencoba untuk menghubungi orang tua Rahmat dengan mendatangi ke rumahnya, tetapi ya seperti yang saya katakan tadi, rumahnya itu jarang ada orang karena orang tuanya sibuk bekerja di luar kota. Infonya mungkin seminggu sekali baru pulang. Berarti sampai saat ini sebenarnya sudah banyak usaha yang Ya. Pak Rizal lakukan, termasuk tadi menghubungi wali kelas dan guru BK-nya. Ya. Nah, lalu namun kan masih ada kendala nih, belum ketemu juga dengan orang tuanya. Lalu apakah akan ada upaya lain nih yang akan Pak Rizal lakukan? Ya, kedepannya saya berencana akan bekerja sama dengan komite sekolah, di mana komite sekolah ini kebetulan rumahnya juga dekat nih dengan rumah orang tua Rahmat ini. Jadi saya akan meminta beliau untuk memfasilitasi saya bisa bertemu dengan orang tua Rahmat ketika orang tua Rahmat nanti sudah pulang ke rumah. Nah, kemudian dari situ nanti setelah sudah terjalin komunikasi yang positif, saya juga akan bertemu dengan Rahmat
untuk memanggil Rahmat. Nah, harapan saya ketika saya bisa berbicara dengan Rahmat, saya tahu permasalahannya seperti apa langsung dari dia. Kemudian saya akan memberikan layanan restitusi kepada Rahmat ini. Nah, harapan saya dengan layanan restitusi ini Rahmat bisa kembali seperti semula dan bisa lebih baik lagi. Jadi nanti Pak Rijal akan minta bantuan dengan komite sekolah yang kebetulan punya berdekatannya. Betul. Lalu ketika memang sudah bisa menghubungi Rahmat, akan melakukan restitusi dan harapannya memang ia akan kembali berlaku lebih baik lagi. Nah, adakah menurut Pak Rijal sendiri nih, tolak ukur keberhasilan dari upaya-upaya yang akan dilakukan nanti seperti apa? Ya, menurut saya usaha saya ini akan berhasil kalau Rahmat mengalami perubahan yang lebih baik seperti sosok ideal yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi tolak ukurnya kalau memang nanti berhasil ketemu, lalu ada perubahan perilaku dari Rahmat tadi ya, Betul. seperti idealnya Pak Rijal sampaikan sebelumnya. Nah, komitmen Pak Rijal sendiri nih terhadap upaya yang akan Pak Rijal lakukan itu apa? Ya, saya akan berusaha secepat mungkin untuk merealisasikan rencana ini. Dalam 1 minggu ini, saya akan sudah bekerja sama dengan komite sekolah. Saya juga berharap tentunya sudah dalam 1 minggu ini bisa bertemu dengan orang tua Rahmat dan melakukan layanan restitusi kepada Rahmat. Sehingga minggu depan saya berharap Rahmat sudah mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Jadi dalam 1 minggu ke depan ini Pak Rijal akan mengeksekusi mungkin ya upaya yang tadi Pak Rijal sampaikan. Nah, kita sudah ada di akhir sesi ini Pak. Bagaimana sekarang perasaan Pak Rijal? Ya, alhamdulillah sekarang saya cukup lega ya, dan beban saya juga sudah agak berkurang karena saya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu, dan saya juga sudah bisa mendapatkan solusi serta penguatan dari atas rencana saya. Ya, jadi semoga memang apa yang Pak Rijal rencanakan itu akan sesuai harapannya. Mas juga bisa masuk kelas lagi, bisa hadir ke sekolah dengan lebih aktif lagi ya Pak. Amin. Harapan saya juga Iya. begitu. Saya tunggu mungkin di pertemuan-pertemuan kita nanti cerita tentang perkembangan dari Rahmat. Oke. Saya pun juga mengharapkan akan ada perubahan perilaku dari. Saya tunggu ya Pak ceritanya. Saya terima kasih banget Bu atas waktunya. Jadi saya berharap suatu saat kita bisa berkolaborasi lagi dalam praktek coaching seperti Iya. ini. Saya juga berterima kasih karena Pak Rijal bersedia berbagi dengan saya. Sama-sama Pak, terima kasih. Saya izin pamit undur diri nih karena ada kesibukan. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ada keluar dulu. Baiklah Bu Citra, tadi Bu Citra sudah melaksanakan praktik coaching dan saya juga sudah melihat, mengamati dari awal sampai akhir. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Alhamdulillah tadi berjalan lancar Pak. Hasilnya juga bagi saya pribadi, dan tadi Coach sempat mengungkapkan perasaannya yang lega karena bisa berbagilah dengan saya. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan membahas masalah praktik coaching terkait dengan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal tadi. Bagaimana Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi ya mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah kalau menurut saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, selain juga 2 kompetensi lainnya tadi yang kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah sekarang ini Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jadi untuk mencapai indikator keberhasilan tadi, ketika Coach berbicara ya saya mencoba merangkumnya dan menuliskan kata kuncinya sehingga saya memahami garis besar lah apa yang disampaikan Coach. Ya Bu, jadi tadi berdasarkan pengamatan saya, Bu Citra sudah memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Nah, sehingga Coach dapat leluasa menguraikan fakta dan memunculkan pemecahan masalah hingga menyusun rencana aksi. Nah, sekarang Bu Citra juga sudah hadir secara penuh
dan mendengarkan secara aktif dalam percakapan tersebut, Bu. Terima kasih Pak atas atensi. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching selanjutnya, Bu? Dalam coaching selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Pak. Oh begitu, Bu. Selanjutnya apa rencana Ibu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh? Mungkin yang akan saya lakukan merefleksikan diri saya ya terhadap proses coaching yang baru saja dilakukan, sama juga ini berusaha berlatih dengan mungkin teknik stop atau ya bernapas secara sadar agar bisa fokus. Baik. Jadi kapan itu akan Ibu mulai, Bu? Kalau latihan itu sendiri kan Pak bisa saja dalam keseharian kita. Oke, untuk praktik coaching kapan Ibu akan melakukannya lagi? Praktik coaching sendiri saya ada janjian dengan teman saya dalam 3 hari ke depan Pak. Jadi mungkin nanti di pertemuan tersebut saya akan melatih diri lagi untuk mengembangkan kompetensi coaching. Baik, Bu, berarti dalam 3 hari ke depan kalau kita bertemu, saya ingin mendengar hasil seperti apa coaching Ibu nanti. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak karena sudah bersedia meluangkan waktu menjadi observer dalam praktik coaching yang saya lakukan dengan Pak Rizal tadi. Terima kasih banyak juga sudah memberikan umpan baliknya. Sama-sama, Bu. Dan saya juga mau pamit, Bu, karena ada kerja juga di lain. Mungkin sampai di sini saja dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.